Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang resolusi iman tahun 2026. Nah, kalau kita mengatakan resolusi iman, artinya apa? Sebuah tekad, sebuah janji, komitmen pada diri sendiri, agar sepanjang tahun ini kita bisa lebih baik lagi, lebih bertumbuh lagi di dalam iman. Dan secara khusus dalam hal komitmen kita untuk beribadah setiap hari Minggu. Minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang saat teduh, dan sore hari ini kita akan fokus supaya kita sebagai umat Tuhan setia beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat evaluasi tahun lalu, kita melihat jemaat Tuhan khususnya di gereja kita, jemaat kita kira-kira 150-an atau mungkin lebih sedikit. Tetapi di setiap laporan berapa total jemaat yang hadir dalam ibadah hari Minggu, kira-kira ada waktunya hanya 90-an orang saja. Ada juga 100 lebih sedikit saja. Nah, kalau total jemaat kita, orang dewasa sekitar 150-an atau hampir 200, maka ada puluhan umat Tuhan tidak datang beribadah. Kalau sore hari kita sudah lihat dengan jelas, hanya beberapa orang saja yang hadir. Nah, misalnya tanggal 4 Januari kemarin, di laporan yang tercatat yang datang ibadah hari Minggu, hanya 101 orang saja. Hari ini bertambah 1 orang saja, 102 orang saja. Nah, sore hari 2 jemaat puji Tuhan yang datang beribadah. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana masih banyak jemaat yang memiliki masalah dalam hal patuh beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita sendiri juga di tahun lalu atau waktu-waktu sebelumnya, kita ada beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu secara khususnya. Tetapi ada waktu-waktunya, mungkin ada beberapa kali kita tidak datang beribadah. Nah, tentunya kita memulai tahun ini dengan sebuah janji kepada Tuhan. Kita mau lebih baik lagi. Kita mau sungguh-sungguh hadir beribadah dengan setia kepada Tuhan di tahun 2026 ini. Makanya judul khotbah di sore hari ini, resolusi iman 2026, khususnya ibadah Minggu. Oleh karena itu saudara-saudara, tentunya kita mau tahu perintah Tuhan atau kehendak Tuhan bagi kita semua umatnya. Kita wajib beribadah setiap hari Minggu. Dan setelah itu kita akan juga melihat apakah ibadah kepada Tuhan ini menolong kita, membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dan kita nanti juga akan melihat kesaksian baik salah satu tokoh di dalam Alkitab maupun salah satu tokoh dalam sejarah gereja yang dimana memberikan kesaksian yang sangat baik bahwa ibadah hari Minggu itu membuat dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, jadi kita mau melihat yang pertama bahwa perintah Tuhan kepada kita sangat jelas bahwa kita harus beribadah. Kita tidak boleh mengabaikan ibadah ataupun menjauhi yang namanya ibadah kepada Tuhan. Kalau kita membaca tadi firman Tuhan di Ibrani pasal 10 ayat 25, di situ dimulai dengan kata perintah. Kata larangan, di situ dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, kalau kita melihat konteks daripada firman Tuhan ini dituliskan kepada orang-orang Kristen Yahudi atau orang-orang Ibrani namun yang sudah percaya kepada Tuhan. Lalu apa yang mereka alami pada saat itu? Tentunya pada saat itu sedang dalam penganiayaan, penindasan sebagai
orang Kristen. Dan juga pengaruh yang besar untuk membawa mereka kembali kepada ajaran Yudaisme. Untuk meninggalkan iman yang sejati kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, maka akan ada satu godaan yang besar bagi mereka untuk tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Semangat mereka untuk beribadah itu bisa menjadi turun. Maka di sini firman Tuhan mengingatkan mereka. Di sini dikatakan janganlah, sangat jelas sekali. Kalau kita mengatakan jangan, maka kita tidak boleh langgar. Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan-pertemuan yang dimaksud di sini bukan pertemuan yang tidak sengaja atau tiba-tiba seperti kalau kita tiba-tiba kumpul sesama orang Kristen. Bukan. Pertemuan-pertemuan yang dimaksud di sini adalah suatu perkumpulan yang sudah diatur dan secara teratur itu dilakukan. Dan itu berbicara tentang ibadah hari Minggu secara khususnya. Dikatakan di sini jangan menjauhkan diri. Artinya jangan kita mengabaikan pertemuan-pertemuan tersebut. Jangan kita seolah-olah tidak peduli, tidak hadir dalam ibadah tersebut. Kita harus sebaliknya datang. Kita tidak boleh absen ketika kita berbicara tentang beribadah kepada Tuhan. Dikatakan di sini seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ada orang-orang yang di mana hatinya sudah tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan. Sudah mulai malas, tidak ingat lagi beribadah. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, kita diperintahkan untuk harus beribadah. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan sangat jelas di Keluaran pasal 20, itu perintah Tuhan kepada orang Israel. Salah satu poin daripada 10 perintah Allah. Di perintah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini bukan pilihan. Bukan antara saya mau dan tidak mau. Bukan karena mood saya lagi bagus, lalu saya datang. Kalau mood saya tidak bagus, saya tidak datang. Bukan. Ini adalah sebuah kewajiban, keharusan bagi kita. Kalau kita mengikuti kemauan kita, saya rasa sebagai manusia, godaan bagi kita untuk datang ibadah itu sangat besar. Apalagi kalau malam hari kita kerja, pagi hari kita masih ngantuk, kita pikir saya masih mau tidur lah, saya mau puas lah, tidur 1 hari ini. Besok sudah mulai kerja lagi. Tapi saudara-saudara, kita tidak mengikuti keinginan hati kita atau mood kita, perasaan kita. Kita sudah tahu jelas perintah Tuhan. Harus beribadah. Setiap hari kudusnya Tuhan, hari Minggu, kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Jadi, sangat tegas dalam perintah Tuhan ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, di gereja kita secara khususnya kita bersyukur. Gereja kita mengadakan 2 kali kebaktian pada hari Minggu. Sehingga tidak ada alasan bagi umat Tuhan untuk tidak datang beribadah. Kalau dulu ada yang pernah mengatakan, masalahnya pagi hari saya kerja. Saya diharuskan kerja. Kalau saya tidak datang, saya bisa dipecat. Maka kita buat kebaktian sore. Dan itu tidak ada alasan untuk tidak datang beribadah. Kalau pagi hari memang alasan kita banyak, kita tidak bisa datang, sore hari harusnya tidak ada alasan. Kalau sore hari harus kita masuk karena sampai malam, pagi hari kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Poinnya adalah kita harus mengerti bahwa ini adalah kehendak Tuhan, kewajiban. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Jadi bukan ibadah itu suatu pertemuan suka atau tidak suka. Kita mau hadiri atau tidak mau hadiri. Bukan itu poinnya. Kalau kita tanamkan dalam pikiran hati kita bahwa ibadah ini adalah kewajiban, maka kita akan patuh, kita harus melakukannya. Kalau dikatakan kewajiban, tidak bisa kita katakan, oh saya tidak mau. Karena itu tuntutan bagi kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat satu kutipan dari seorang
bernama Agustinus. Agustinus, apa yang dia katakan tentang ibadah? Di sini Agustinus mengatakan ibadah yang sejati adalah ibu dari segala kebajikan. Induk dari segala kebaikan. Perbuatan baik yang paling utama yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mengabaikan ibadah, yang nomor satunya, yang adalah ibu daripada segala kebaikan, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Makanya Agustinus mengatakan, ibadah yang sejati adalah ibu dari segala kebajikan. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus memiliki hati yang mau patuh pada perintah Tuhan ini. Kalau selama tahun lalu kita masih merasa ibadah itu tidak begitu penting atau tidak harus, baiklah, sebagai janji kita, komitmen kita di awal tahun ini, ketika kita tahu perintah Tuhan ini, kita tanamkan dalam hati kita dan janji kepada Tuhan, sepanjang tahun ini ada 12 bulan. Kalau Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan, kecuali kalau memang kita benar-benar sakit pada hari itu, kita tidak bisa datang ibadah. Tapi kalau Tuhan berikan kita kesehatan, saya akan tetap datang ibadah setiap hari Minggu. Itu poin pertama yang harus kita mengerti. Yang kedua yang harus kita pahami adalah ibadah itu sangat penting bagi kita. Karena itu akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan. Kerohanian kita bisa semakin bertumbuh. Kenapa? Pertama-tama karena di dalam ibadah kepada Tuhan ada pengajaran firman Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan bukan satu kegiatan yang tidak jelas, yang hanya sekedar kumpul-kumpul, bukan. Di dalam ibadah, poin utamanya yang dilakukan di situ adalah pengajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen pada umumnya tidak membaca Alkitab di rumah atau tidak mendengar firman Tuhan. Nah, hari Minggu itu adalah kesempatan yang pertama-tama atau hal yang mendasar bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan inilah iman kita semakin bertumbuh. Karakter kita semakin diubahkan. Kita semakin hidup dekat dengan Tuhan. Dan itu sesuai dengan apa perkataan firman Tuhan. Kalau kita membaca di Roma pasal 10 ayat 17. Di situ sangat jelas dikatakan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ibadah itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena pertama-tamanya kita belajar firman Tuhan. Kita mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau ada selama ini yang salah dengan saya, dengan karakter saya, dengan prinsip hidup saya, tapi melalui firman Tuhan yang saya dengar di ibadah hari Minggu, saya bisa dibentuk. Saya bisa diubahkan dan saya semakin mengasihi Tuhan. Makanya di sini dikatakan iman bertumbuh melalui pendengaran firman Tuhan, pendengaran firman Kristus. Itulah kenapa kita mau datang beribadah. Karena ibadah itu sendiri bukan hanya sekedar kegiatan rutinitas yang tidak ada efeknya terhadap kerohanian kita. Tapi justru itu sangat membantu kita, menolong kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena ada pengajaran firman Tuhan. Nah, kalau kita mengambil contoh di dalam Alkitab, yaitu Timotius. Nah, kalau kita membaca di Timotius, 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-15, di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa Timotius ini sejak dari kecil dia sudah mengenal kitab suci dan memberikan dia hikmat
dan menuntun dia di dalam iman, di dalam keselamatan kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mengenal kitab suci. Artinya apa? Dia terus belajar mendengar firman Tuhan. Dan membuat dia semakin memiliki hikmat, pengertian yang benar, dan membuat dia bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, inilah kenapa kita tidak boleh menghindari ibadah kepada Tuhan. Selain karena perintah harus, kedua, ibadah itu juga sangat memberikan efek di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Lalu kita juga melihat kenapa kita harus datang beribadah, karena ada efeknya terhadap kerohanian kita. Yaitu kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, di situ diberikan kita sebuah contoh bagaimana orang-orang Kristen pada mula-mulanya. Mereka itu bersekutu di dalam Tuhan. Mungkin kita pikir, oke, kalau hanya Alkitab saya baca saja di rumah. Kenapa harus di gereja? Kenapa saya harus datang beribadah setiap hari Minggu? Toh juga saya bisa baca di rumah. Saudara-saudara, tidak hanya kita datang untuk mendengar firman Tuhan, tapi kita bisa bersekutu dengan sesama orang percaya. Kalau kita melihat ada satu buku atau satu pengajaran yang pernah kami dengar disampaikan oleh dosen kami dulu, almarhum Pak Pendeta Timotito, dia mengatakan model gereja yang bertumbuh itu yaitu gereja mula-mula yang ada di Kisah Para Rasul. Harus belajar di situ. Salah satunya adalah orang Kristen selalu berkumpul, bersekutu satu sama lain. Tidak bisa mengatakan, oh saya sendiri saja di rumah. Kalau kita mau bertumbuh dengan baik, kita selalu bersekutu. Di dalam ibadah hari Minggu, kita bisa bertemu, saling menguatkan, saling menghibur, saling berbagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu akan menolong kita untuk bisa semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam kerohanian kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sangat berguna bagi pertumbuhan kita. Makanya kita harus datang beribadah karena ada persekutuan dengan orang percaya. Tidak bisa kita katakan saya sendiri saja. Lalu selanjutnya juga, kenapa kita harus datang beribadah? Karena memberikan pertumbuhan dalam kerohanian kita. Seperti di dalam beribadah kepada Tuhan, kita bisa lebih merenungkan tentang kasih Tuhan, tentang segala kebaikan Tuhan. Kita bisa lebih merasakan hadirat Tuhan bersama dengan kita, bersama dengan sesama orang percaya. Nah, kalau kita membaca di Mazmur pasal 27 ayatnya yang keempat, di situ firman Tuhan mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara-saudara, ketika kita datang beribadah di hari Minggu, kita bisa memuji Tuhan bersama. Dan itu dalam suasana ibadah itu, kita bisa mengingat segala kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Kita bisa merasakan segala kasih-Nya kepada kita. Dan itu akan menolong hati kita, pikiran kita, untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan. Seolah-olah Dia ada bersama dengan kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita belajar dari Raja Daud. Dia mengatakan yang dia minta, sini dikatakan adalah seumur hidupnya dia diam di rumah Tuhan, dia menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Lalu kalau kita melihat juga di dalam ibadah tidak hanya kita bersekutu, belajar firman Tuhan dan merenungkan tentang Tuhan. Di situ juga ada yang namanya berdoa, ada juga yang namanya kita ikut perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus juga kita juga bisa dibantu untuk kembali mengingat pengorbanan-pengorbanan Tuhan kepada kita. Dan kita bisa lebih terdorong, oh saya mau hidup untuk Tuhan Yesus. Jadi tidak hanya sekedar kewajiban, harus, tapi benar-benar kalau kita mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan, khususnya sepanjang tahun 2026 ini, kita harus datang ibadah. Karena di dalam ibadah itu akan menolong kita untuk semakin bertumbuh di
di dalam Tuhan. Saudara-saudara, lalu bagaimana sikap kita dalam hal ibadah setiap hari Minggu? Kita sudah tahu jelas bahwa ibadah ini kewajiban dan memberikan pengaruh besar di dalam pertumbuhan iman kita. Maka bagaimana sikap kita sekarang ini? Inilah yang menjadi komitmen kita di tahun 2026 ini. Maka yang harus kita lakukan, baiklah kita jangan merasa, oh ini adalah sebuah beban bagi kita. Walaupun kita sudah tahu apa manfaatnya pertumbuhan dalam kerohanian kita. Tapi jangan kita melakukannya dengan berat hati, dengan terpaksa. Kita harus belajar dari Raja Daud. Di Mazmur 122 ayat yang pertama, di situ dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hati yang seperti inilah yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki. Jadi kita berjanji, di tahun ini saya akan setia beribadah. Setiap hari Minggu saya akan kuduskan hari Sabat, saya mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kita menjalankannya, bukan dengan terpaksa juga, bukan dengan berat hati juga, bukan dengan merasa bosan untuk melakukannya. Tapi setiap kita mau datang beribadah, kita harus memiliki hati yang penuh sukacita. Dikatakan oleh Daud di sini, aku bersuka cita. Bukan dengan mengatakan, wah ibadah lagi, menghabiskan waktu lagi. Tapi dengan sukacita, saya mau datang untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa, untuk bersekutu sesama orang percaya. Harus dengan gembira, karena kita mau menyembah Tuhan Allah kita. Hati yang seperti inilah yang harus kita miliki ketika kita berkomitmen untuk datang beribadah sepanjang tahun 2026 ini. Jadi kita harus berdoa, Tuhan tolong saya, supaya di tahun 2026 ini, saya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita merasa, oh tahun 2025 kemarin, saya aktif selalu beribadah kepada Tuhan. Tapi mungkin ada kalanya waktu kita menjalankannya kita dengan tidak begitu sukacita. Maka kita mengatakan, tahun 2026 ini, saya akan aktif beribadah, setia, dan saya juga akan menjalankannya dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, saya memberikan satu kesaksian yang baik dari seorang tokoh dalam sejarah gereja. Namanya adalah John Wesley. Saya rasa sebagian besar kita sudah tahu siapakah tokoh ini. Dia berasal dari Inggris dan hidup pada abad ke-18. Dan dia ini adalah pendiri daripada gereja Metodis. Kalau kita melihat kesaksian hidup daripada John Wesley ini, terutama dalam hal beribadah. John Wesley ini sejak dari masa mudanya, dia adalah seorang yang begitu disiplin untuk datang beribadah di hari Minggu. Dia tidak akan pernah melewatkan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Tuhan, khususnya pada hari Sabat. Bahkan sejarah mencatat, tidak hanya dia datang ibadah hari Minggu, dia datang ke persekutuan, dia datang kepada kelas-kelas belajar firman Tuhan. Bahkan juga dikatakan perjamuan kudus juga dia tidak pernah lewatkan. Dia begitu disiplin untuk mengikuti semuanya. Dan kita melihat apa kesaksian hidup yang dimiliki oleh John Wesley. Ketika dia begitu disiplin, giat di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah tentunya dia memiliki hidup yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dia semakin bertumbuh, semakin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi kesaksian yang baik. Lalu kita melihat juga bagaimana Tuhan pakai dia luar biasa di dalam pelayanannya. Bahkan dikatakan dalam 50 tahun kurang lebih, 100.000 orang yang menjadi anggota atau pengikut daripada John Wesley ini. Luar biasa Tuhan pakai dia dalam pelayanan, dan itulah gereja-gereja Metodis sekarang.
Dan tidak hanya itu, John Wesley juga dia membuka kelas-kelas Alkitab. Dia terus mengajar firman Tuhan. Dan memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Apakah ada efeknya terhadap ibadah kepada Tuhan? Saya kutip dari satu perkataannya yang berhubungan dengan ibadah. Apa kata John Wesley di sini? Saya yakin Allah bekerja lebih besar melalui ibadah daripada melalui sarana kasih karunia lainnya. Dia percaya bahwa ibadah itu adalah satu sarana yang sangat-sangat penting. Dia mengatakan, saya yakin, saya percaya Allah bekerja lebih besar melalui ibadah. Ketika dia begitu disiplin beribadah kepada Tuhan, kerohanian dibentuk melalui firman Tuhan, melalui kedekatannya dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengubah dia, memakai dia begitu luar biasa untuk pelayanan Tuhan. Nah, kalau kita mau seperti John Wesley ini, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita memiliki kerohanian yang bertumbuh di dalam Tuhan. Maka hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan adalah jangan pernah menjauhi yang namanya ibadah kepada Tuhan. Jangan pernah kita mengabaikan yang namanya beribadah pada hari Sabat. Kita harus selalu datang. Kecuali tadi saya katakan memang keadaan fisik kita sudah tidak memungkinkan, mungkin karena kita sakit parah. Tapi kita kalau dalam keadaan masih baik, sehat, kita berkomitmen untuk beribadah. Kalau ada kegiatan lain, kita harus prioritaskan beribadah kepada Tuhan. Seperti John Wesley ini, dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk beribadah. Bahkan perjamuan kudus pun dia tidak lewatkan. Dia ikut semuanya, persekutuan-persekutuan dia ikut. Karena dia tahu bahwa Allah bekerja lebih besar melalui ibadah dibandingkan dengan sarana kasih karunia yang lainnya. Jadi melalui ibadahlah hal yang mendasar, hal yang penting bagi kita agar di tahun 2026 ini kita bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Maka berjanji, berdoa kepada Tuhan. Saya akan terus beribadah sampai nanti penutupan akhir tahun lagi kita bisa datang bersaksi puji Tuhan. Dan kita bisa merasakan selama tahun 2026 ini bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa merasakan lebih dekat karena kita salah satunya yang paling penting kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, biarlah firman Tuhan di sore hari ini mengingatkan kembali janji kita, komitmen kita. Dan tidak hanya sekedar kita tahu. Kadang-kadang kita hanya dengar saja. Mungkin ketika kita mendengar, hati kita merasa, oh saya mau ambil keputusan, saya mau beribadah. Tapi kita harus melakukannya. Ya, kita harus tunjukkan. Ya, jangan kita hanya dengar saja. Kita berharap di tahun ini, setiap hari Minggu kita bisa melihat perkembangan jemaat Tuhan. Kehadiran Jumat Tuhan dalam beribadah setiap hari Minggu. Tadi saya sudah katakan di awal, jemaat kita 150 lebih, mungkin hampir 200 juga yang dewasa. Dan kita tidak mau yang sama, makin turun. Nah, kita mau ada perbaikan. Ya, kita semakin bertumbuh dalam hal datang beribadah kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan akan berkenan, Tuhan akan memberkati kita dan membuat kita juga semakin memiliki pertumbuhan yang sangat baik di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk mengambil sebuah janji, komitmen
tekad untuk beribadah kepada Tuhan di tahun 2026 ini dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan bagi kami semua. Dan biarlah kami melakukannya. Dan biarlah kami nantinya semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Tolonglah setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah mereka setiap pada hari Sabat. Mereka ingat dan kuduskan hari Sabat. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.